Aksi prank Inul Daratista kepada salah satu karyawannya yang paling setia. Ibu Emi nama karyawan Inul tersebut. Sudah 10 tahun bekerja di bagian HRD perusahaan miliknya. Akting Inul begitu meyakinkan. Pura-pura sewot, ngomel hingga Ibu Emi benar-benar merasa bersalah dan pucat ketakutan. Tak tega melihat ekspresi Ibu Emi, Inul pun mengakhiri aksi pranknya dengan sebuah kejutan tak terduga. Ya, hadiah umroh jadi kejutan yang diberikan Inul kepada Ibu Emi. Tangis bahagia Ibu Emi pun pecah. Ia tak pernah mengira akan mendapatkan hadiah luar biasa tersebut. Tapi bagi Inul, menghadiahi karyawannya umroh sudah menjadi agenda wajib yang ia lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pemberi rezeki. 10 tahun Bu Emi ikut saya sebagai orang HRD yang keluar masukin karyawan. Doanya sih pengennya kalau duitnya banyak banget, pengen banyak orang lagi yang mau diberangkatin. Saudara-saudara udah semua, kerabat, sampai teman-teman tuh yang lawas-lawas tuh udah tak tanyain, ada yang udah belum umroh, aku berangkatin gitu. Nikita Mirzani boleh saja sudah mendekam di terali besi. Tapi perseteruannya dengan Reza Gladys masih terus mendidih panas. Teranyar, dua seteru musuh bebuyutan itu terlibat saling peras berbalut gugatan perdata. Setelah diminta uang ganti rugi 200 miliar, kubu Reza Gladys minta balik tebusan ganti rugi sebesar 500 miliar lebih sebagai syarat damai. Mediasi yang kita laksanakan adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat. Nah, poinnya ditolak. Jadi doakan aja supaya ini mereka menyetujui proposal kami. Nanti kami terima uang 500, permintaan mereka kami bayar. Jadi kami terima dulu baru kami bayar. Seolah merasa di atas angin, kubu Reza Gladys jumawa seakan mempermainkan kondisi mental seterunya lewat permainan angka kerugian yang mereka ajukan. Dan yang menarik, Niki yang koar-koar ingin mengajukan banding atas vonis majelis hakim mendadak ciut. Sampai hari ini tak kunjung mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Pihak terpidana kan sudah melakukan banyak laporan. Ya kalau Reza Gladys kan baru satu nih yang akhirnya dia dibui. Kalau sekarang dari pihak terpidana juga masih aja bikin laporan-laporan PMH lah apalah, saya rasa Reza Gladys pun berhak untuk melakukan hal yang sama. Ya, sengkarut panas persoalan skincare tak ada tanda-tanda surut. Selain membidik Niki dengan laporan kasus baru, orang-orang yang ada di barisan kubu Nikita Mirzani juga ikut terancam. Doktiv Richard Lee bahkan Oki Pratama, sahabat sekaligus pengusaha skincare yang lantang membela Nikita Mirzani, terancam diberangus dan menyusul Niki masuk bui. Usai permintaan maafnya ke khalayak ramai dan mengklarifikasi hubungannya dengan pengusaha beristri Insanul Fahmi, Indra Rusli mengaku jadi korban tipu daya Insan. Pasalnya Insan mengaku sudah menalak Wardati Namawa, istri sahnya. Karena alasan itulah ia mau menikah siri dengan Insan. Sayangnya meski sudah meminta maaf dan beralibi, netizen tak percaya begitu saja dengan pengakuan Inara maupun Insan. Inara dan Insan tetap dimusuhi. Demi meyakinkan publik, Inara langsung memutuskan pernikahannya dengan Insan. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku, bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Tak cukup itu, kemarin Inara tiba-tiba menggandeng tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengadukan suami sirinya Insanul Fahmi ke polisi dengan pasal penipuan KUHP 378. Mantan istri Virgon itu merasa benar-benar kena tipu muslihat Insan hingga mau dinikahi dan berhubungan layaknya suami istri. Kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan
yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF, ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan. Ya, habis manis sepah dibuang. Itulah nasib yang kini dihadapi Insan. 4 bulan berstatus suami artis terkenal dan menikmati indahnya pernikahan sirinya. Kini nasib Insan berada di ujung tanduk. Ia harus menghadapi 2 laporan sekaligus, yakni kasus perzinahan dan penipuan, yang dua-duanya dilaporkan oleh kedua istrinya Mawa dan Inara. Lagi-lagi Amar Zoni harus menelan kekecewaan. Setelah eksepsi atau nota keberatannya ditolak majelis hakim, kini permohonan Amar agar dibawa ke Jakarta untuk menjalani sidang secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dikabulkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Padahal majelis hakim yang menyidangkan Amar dalam perkara peredaran narkoba di Rutan Salemba telah memutuskan menghadirkan Amar di ruang sidang secara offline. Amar Zoni itu sebagaimana kemarin kegelisahan pada akhirnya majelis hakim mengeluarkan penetapan bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya, kalau tidak salah pemeriksaan terdakwa ya, itu majelis hakim mengeluarkan penetapan. Penetapannya apa? Memerintahkan Amar Zoni untuk dihadirkan secara offline. Ya, secara offline artinya apa? Dihadirkan di persidangan. Untuk persidangan nanti kita masih tetap sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan juga Bapak Dirjen. Pelaksanaan persidangan Amar Zoni dan kawan-kawan masih kita laksanakan dengan telekonferensi atau secara online. Amar Zoni saat ini selain sebagai tahanan yang sedang menjalani persidangan di kasus yang sekarang, Amar Zoni juga adalah warga binaan yang sedang menjalani pidana di kasusnya yang sebelumnya. Kabar Amar Zoni tidak bisa dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak hanya mengecewakan Amar. Keluarga serta kekasih Amar, Camelia, pasti juga merasakan hal yang sama. Sejak persidangan digelar, keluarga melalui penasehat hukum Amar telah melakukan upaya agar Amar bisa dibawa ke Jakarta untuk mengikuti persidangan secara offline. Selain untuk mempermudah komunikasi ketika sidang digelar, mereka juga ingin melepas rindu kepada Amar yang tidak bisa ditemui sejak Oktober lalu. Ya supportnya cuma minta dia dipindahkan di Jakarta lagi biar sidangnya tuh lebih enak, lebih terbuka. Komunikasi pun tidak kami batasi, pihak lapas Karanganyar pun tidak membatasi, tentunya dengan aturan-aturan sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah ada. Kabar buruk Amar tidak bisa dibawa ke Jakarta membuat keluarga dan Camelia tidak bisa ketemu Amar untuk waktu yang belum bisa dipastikan. Komunikasi dan tatap muka melalui monitor di ruang sidang jadi satu cara untuk melepas rindu dan melihat kondisi aktor berusia 32 tahun itu. Gimana Anuki sehat? Aku baik-baik aja.